Oke, yang kita bahas yang berikut ini, yang sementara sedang kita bahas adalah syariat-syariat, yaitu pembangunan moral. Beberapa minggu, 2 minggu, berapa sahabat ini kita berbicara tentang pembangunan moral. Dela lanjut deh. Ya, yang berikut ini saya ingin ajak saudara berpikir kembali karena kebetulan ada perdebatan beberapa waktu yang lalu dari salah satu anggota saudara kita yang akhirnya juga sudah keluar dari grup kita, yaitu tentang pembangunan dan reformasi. Nah, ini pembangunan dan reformasi, ini saya ambil dari Nubuatan Berbicara ya. Ini dari tulisan Nubuatan Berbicara, tulisannya John Berry. Ya, kita coba lihat. Inilah pembangunan dan reformasi yang selama ini kita pahami pengertiannya adalah seperti itu. Mari kita baca sama-sama. Pembangunan dan reformasi adalah dua hal yang berbeda. Ya, kita baca yang miripnya. Suatu pembangunan dan suatu reformasi harus terlaksana di bawah bimbingan Roh Suci. Jadi pembangunan dan reformasi itu harus hasil bimbingan Roh Suci, bukan hasil dorongan orang tua, dorongan organisasi atau dorongan siapapun. Harus dari bimbingan Roh Suci, atau dengan kata lain harus ada bimbingan Roh Nubuat. Ya. Pembangunan dan reformasi adalah dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Pembangunan berarti suatu pembaharuan, ya. Kembali kehidupan rohani, suatu kebangkitan kuasa-kuasa pikiran dan hati, suatu kebangkitan dari mati rohani. Artinya membangun dari yang tadinya nol, tidak ada, dibangun. Ya, itu pengertiannya pembangunan. Ya. Seperti kayak kita bangun gedung dari nol, jadi ada bangunan. Ya. Kalau reformasi berarti suatu reorganisasi. Reform, bahasa Inggrisnya kan reform. Jadi yang sebelumnya sudah ada, di-reform. Jadi artinya diperbaiki ulang. Reorganisasi, berarti suatu reorganisasi. Suatu perubahan dalam pemikiran dan teori-teori. Jadi artinya sudah ada teorinya, sudah ada pemikirannya, tapi ini suatu perubahan. Ya. Jadi agak beda dengan pembangunan. Ini harus kita pahami. Kalau pembangunan itu dari nol, dari yang tidak ada menjadi ada, ya, pembaharuan kembali kehidupan rohani. Nah, artinya kehidupan rohaninya tadinya nol, jadi benar, terus kebangkitan kuasa roh, pikiran dan hati. Dari yang tadinya tidur terus bangkit, ya. Nah, sedangkan kebangkitan dari mati rohani itu, dari mati itu jadi bangkit. Itu adalah pembangunan dari tidak ada menjadi ada lah intinya. Kalau reformasi itu dari yang dulunya sudah ada, diperbaiki. Ya. Makanya di sini disebutkan reorganisasi, artinya dulunya sudah ada organisasi, tapi direorganisasi, diperbaiki. Pengertiannya reformasi adalah perbaikan, suatu perubahan dalam pemikiran-pemikiran. Jadi pemikirannya udah ada, tapi dilakukan perubahan. Terus teori-teori, jadi artinya teori-teorinya dulu udah ada, tapi di suatu perubahan, dilakukan perubahan, perbaikan, kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan. Jadi kebiasaan-kebiasaannya sudah ada, kita rubah, kita perbaiki. Terus perbuatan-perbuatan sudah ada, kita perbaiki. Reformasi tidak akan mengeluarkan buah pembenaran yang baik tanpa ia itu dikaitkan dengan pembangunan dan reformasi. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ya, pembangunan dan reformasi akan melaksanakan tugasnya yang telah ditentukan. Maka dalam melaksanakan tugas ini kedua-duanya harus bergabung. Jadi dari yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu harus digabung dengan perubahan-perubahan yang sudah ada di dalam diri kita. Ya. Oke. Nah, sekarang yang saya mau soroti kepada saudara semua, kita lihat kepada gambar di bawah. Oi, Ana, Dela. Kita geser ke bawah deh. Ya, tertulis dalam Review and Herald 1902. Ya, 1903-nya adalah masuk barisan. Ya. Sama dengan Life Sketches tahun 1858. Jadi bukan diam-diam langsung suruh masuk barisan. Sudah ada pendahuluannya, yaitu Life Sketches 1858. Nanti kita akan bahas. Ya, nah kita coba lihat ke bawah. Dela geser dulu ke gambar yang dibuat oleh John Berry nanti. Dela geser deh. Nah, kita lihat di sini ya. Pembangunan
itu bersifat pribadi. Reformasi itu bersifat organisasi. Ya, apakah iya? Nah, ini pemahaman kita yang selama ini adalah seperti kira-kira masih tepat atau enggak? Ya, sebenarnya masih tepat, tapi kita kembali lagi setelah kita belajar kembali, kita coba kembali renungkan. Ada yang masih kurang atau tidak? Ada yang perlu dilengkapi atau tidak dari pemahaman kita? Ya, tadi kita udah bahas perbedaannya antara pembangunan dan reformasi. Tapi yang saya mau nyoroti kepada saudara adalah yang reformasi. Kita lihat yang reformasi ini yang pertama adalah reorganisasi. Terus yang kedua perubahan di dalam pemikiran dan teori-teori dan kebiasaan dan perbuatan. Kita secara umum pada saat kita bicara pembangunan dan reformasi, secara umum kita selalu bicara tentang organisasi. Apakah iya sebenarnya yang diomongin itu cuma organisasi? Kalau pembangunan jelas kita tentang pembangunan moral. Tapi di reformasi, apakah iya di reformasi itu sebenarnya titik beratnya kepada organisasi saja? Benar ke organisasi, tapi apakah organisasi saja? Kalau sudah lakukan reorganisasi, apakah sudah selesai reformasi? Tinggal pembangunan yang kita harus pikir. Kira-kira memang begitu. Mari kita lanjut kepada gambar pembahasan kita yang berikutnya. Ya, kita coba lihat di sini pemahaman kita selama ini reformasi itu kita kira hanya reorganisasi. Kita lupa bahwa ada poin yang kedua. Ya, mari kita bahas yang berikutnya. Bela Amaran Sekarang jilid 1 nomor 10. Bela. Saudara-saudara sekalian tolong diikuti ya. Karena ini mempengaruhi buah-buah pikiran saudara-saudara kita yang di seberang sana. Teman-teman kita yang di seberang sana itu masih terpaku dengan pemahaman ini. Sehingga mereka memandang bahwa wah, ini perlu nih harus ada organisasi nih. Kalau nggak ada organisasi, wah bubar dong ini organisasi pekerjaan ini. Ya, sekarang kita coba ikuti perlahan-lahan. Kita biarkan kembali lagi punya rumus sebagaimana kita sudah bahas. Rumus kita adalah biarkanlah kebenaran sendiri yang menyampaikan kepada kita. Jangan kita cipta-cipta pendapat pribadi. Oke, ini mari saya ajak saudara kepada Amaran Sekarang jilid 1 nomor 10. Ya, jujur ini saya coba cari sendiri, saya telusuri sendiri. Saya tidak dipengaruhi oleh siapapun, ya, bukan ada seorang saudara yang menunjukkan saudara tolong baca Amaran. Tidak, saya telusuri sendiri. Ya, saudara bisa dapatkan itu Amaran Sekarang itu, ya, tentang pembangunan dan reformasi ini kalau saudara mau melakukan pengujian ya. Pembangunan dan reformasi itu ada di bentar. Nah, pembangunan dan reformasi itu saudara bisa dapatkan di jilid 2 nomor 6, jilid 2 nomor 8, jilid 2 nomor 30. Terus jilid 1 nomor 10, jilid 1 nomor 13. Itu semua tentang pembangunan dan reformasi. Tapi tentang definisi tentang pembangunan dan reformasi itu kita dapatnya hanya di Amaran Sekarang jilid 1 nomor 10 dan nomor 13. Sedangkan yang lainnya jilid 2 nomor 6, nomor 8, nomor 30 itu khususnya tentang perempuan. Ya, artinya pembangunan dan reformasi yang dibahas adalah hal-hal yang berbeda dari definisi. Ya, maka yang saya akan ajak saudara hanya di 2 nomor terakhir. Amaran Sekarang jilid 1 nomor 10 dan nomor 13. Sedangkan yang jilid 2 nomor 6 dan 8 dan 30 saudara bisa baca sendiri. Ya. Oke. Nah, mari kita baca. Inilah yang saya mau menunjukkan kepada saudara. Ternyata setelah saya amati banyak saudara kita terpaku dengan kata-kata ini. Sehingga mereka masih ragu-ragu apakah pas kita bisa tanpa organisasi atau tidak. Ya. Kita lihat sini. Apakah yang membawa sukses bagi pembangunan dan reformasi? Judulnya aja menunjukkan bahwa pembangunan dan reformasi itu harus sukses. Kalau, ya kan? Kalau bagaimana bisa sukses? Dia bisa sukses kalau ada. Nah, mari kita lihat bawahnya Dela. Jadi supaya bisa sukses itu harus ada. Nah, kita lihat. Ini nggak ditulis ini tahun berapa ini Dela, nggak tahu. Tahun berapa Victor Hugo Khotbah ini? Ya, tuh, Life Sketches halaman 425. Ini yang tadi Stella, semuanya teman-teman. Life Sketches tahun 1858. Nih ya, kita mari baca. Ini bukan ditulis tahun 1902.
seperti hayalnya Nyonya White di Herod 1902. Tapi ini ditulis tahun 1858. Di dalam tulisan yang lain kita akan dapatkan tahunnya. Ya, di sini kita mari baca. Saya sangat berkesan oleh pemandangan-pemandangan yang baru-baru ini lewat di depan saya pada malam hari. Tampaknya ada suatu pergerakan besar, suatu pekerjaan pembangunan bergerak di banyak tempat. Orang-orang kita sedang bergerak masuk barisan, memenuhi panggilan Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Ya. Saudara-saudara lihat, jadi pembukaan khotbah Victor Utef ini sudah bisa kita menjawab pertanyaan Victor Utef di atas. Dia coba ke pertanyaan lagi deh, ke atasnya, ke judulnya deh. Dengan Victor Utef mengutip buku Life Sketches ini, sebenarnya kita sudah bisa dapat jawabannya Victor Utef atau pertanyaannya. Apakah yang membawa sukses bagi pembangunan dan reformasi? Inilah yang mengganggu orang-orang yang di luar sana, yang di seberang sana. Sampai detik ini masih khawatir kalau nggak punya organisasi. Ini Karena tahun dia tahun 1946. Oh, 1946. Oktober 12 Sabat 1946. Oke, ya. Jadi kita bisa lihat ini orang-orang Davidian grupnya sebelah sana itu panik ya gara-gara terpengaruh dengan kata-kata ini. Ya. Jadi dia lihat dari khotbah Victor Utef ini terlihat bahwa keberadaan organisasi itu dibutuhkan supaya pembangunan dan reformasi itu sukses. Ya tidak. Kalau kita lihat daripada penulisannya Victor Utef ini, seperti itulah kira-kira bunyinya. Ya. Kira-kira apakah hanya dengan organisasi sudah bisa membuat pembangunan dan reformasi itu sukses? Mari kita lanjut. Inilah geser. Kalau kita terpaku kepada apa yang disampaikan di sini, memang kira-kira memang seperti itu. Lanjut deh, ke bawah deh. Nah, sekarang kita baca penjelasan Victor. Ini adalah suatu ramalan dari suatu pergerakan besar. Suatu pergerakan yang akan memajukan suatu tugas pembangunan dan yang berhasil di banyak tempat. Di sini terlihat pula bahwa orang-orang akan mematuhi panggilan Allah. Dan bahwa tugas pembangunan yang dilihat dalam hayal ini akan dibawa oleh suatu pergerakan yang diorganisir oleh Tuhan. Lihat, diorganisir oleh Tuhan, bukan diorganisir oleh manusia, bukan oleh organisasi gereja, bukan oleh seseorang di sini dan seseorang di sana. Pergerakan ini adalah ciptaan Allah, bukan dibentuk sesuai rencana manusia. Nah, ya. Kalau saudara membaca begini, akhirnya bagaimana? Saudara goyah nggak? Wah, benar juga ya. Ternyata perlu organisasi nih. Kalau nggak ada organisasi, bagaimana pembangunan dan reformasi itu bisa sukses? Inilah tulisan yang membuat orang akhirnya mundur daripada orang-orang yang sudah sampai jauh bicara tanpa organisasi. Jadi pada saat udah bicara sampai time setting segala macam, dia nanya lagi, saudara ada organisasi nggak? Oh, kami nggak ada organisasi. Mundur dia. Dia mundur langsung, dia ragu. Waduh, ini udah 2026, 2027, tapi nggak punya organisasi. Wah, saya mohon maaf deh, saya nggak terima kalau begitu. Saya khawatir nih. Ya, nah, ini ada di Amaran sekarang jilid 1 nomor 10. Kita nggak usah baca lebih lanjut, saya cuma baca pembukaannya aja. Nanti saudara bisa baca lebih lanjut, nanti akan kelihatan bahwa apa yang membuat orang perlu pembangunan dan reformasi adalah roh nubuat. Nanti saudara baca, bukan organisasi. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita di sini terlihat bahwa organisasi itu adalah reorganisasi. Menjawab definisi dari reformasi yang poin pertama. Benar, nggak salah tentang organisasi. Oke, kita lanjut. Bella lanjut kepada yang big. Ya, saudara-saudara, kembali lagi gunakan kecerdasan saudara untuk memahami, karena ini bukan sesuatu yang mudah. Ini makanan keras. Ya. Kita berhadapan dengan orang-orang yang di seberang sana. Ya, jadi kita harus bisa memahami kedudukan kita dan kedudukan mereka. Apa yang menjadi halangannya mereka dan apa yang menjadi halangan kita kok kita nggak mau gabung sama mereka. Sekarang kita lihat Amaran sekarang 1 nomor 13. Tadi nomor 10, ya. Nomor 12, nomor 11, nomor 12 saudara silakan baca
itu tentang pembangunan dan reformasinya, itu masih pembangunan reformasi isinya, tapi pembangunan dan reformasinya ya mirip-mirip lah dengan nomor 1 tadi, tentang pembangunan organisasinya. Ya. Jilid 11, jilid 12. Nanti saudara silakan dibaca. Ya. Jadi mau tidak mau belajar pembangunan dan reformasi kita harus bedah banyak buku supaya kita dapat wawasan yang luas. Karena sesuai dengan rumusnya, ya, Tante Sana juga posting di papan. Tugas kita adalah harus membandingkan. Tidak boleh hanya menggunakan satu tulisan. Kita harus membandingkan. Ya, kalau kita membandingkan dan kita mendapatkan suatu pemahaman yang lengkap dan tidak berbeda dengan semuanya, yakinlah bahwa kamu dibimbing oleh roh yang benar. Itu rumusnya, teorinya gitu. Ya, kita lanjut sekarang. Nah, kali ini dia bicara tentang pembangunan dan reformasi. Judulnya itu langsung fokus pembangunan dan reformasi. Kalau tadi bicara tentang apa yang mensukseskan, tapi di dalam yang poin yang sekarang ini, khotbah yang kali ini, dia langsung bicara pembangunan dan reformasi. Ya, kira-kira saudara akan mengira bahwa dia akan berbicara tentang organisasi lagi atau tidak? Ya, nanti kita lihat di dalam. Mari kita baca sama-sama. Dia lagi ini nggak tahu nih tanggal berapa Del. Aku nggak dapat soalnya di website. Tunggu, ntar dicek dulu. Ya nantilah gampang itu ya. Yang jelas ini bukan saya yang buat-buat, tapi dia lebih. Ya, ini yang dibahas adalah, ini nanti ada satu pertanyaan yang saya tanya. Saya tadi coba buka website bahasa Inggrisnya, saya pikir apa John Terry Nate salah terjemahkan atau tidak, ternyata tidak. John Terry Nate benar. Jadi yang salah mungkin Victor Hutefnya. Nanti kita lihat apa yang saya mau tanyakan kepada saudara. Mari kita lihat. Ya, sore hari ini kita akan memulai penyelidikan kita terhadap apa yang telah kita tinggalkan dalam penyelidikan kita yang terdahulu terhadap nubuatan, Haggai dan Zakaria. Saudara-saudara, yang ditinggalkan dalam penyelidikannya Victor Hutef ini adalah di dalam tanya jawab di dalam amaran sekarang jilid 1 nomor 11, nomor 12 itu dia membahas Haggai dan Zakaria. Ya, tapi tidak tuntas, dia lanjutkanlah di dalam nomor 13. Nanti saudara bisa baca sendiri. Ya, saya tidak akan baca ayatnya. Kita lanjut jalan. Saya mau masuk ke dalam yang saya warna-warna yang gelap, yang warna kuning dan huruf yang ditebal-tebalkan saja. Yalah, nanti saudara-saudara bisa baca lebih lanjut. Ya. Saudara akan menemukan ada hal yang istimewa dari sini. Kalau kita selalu mengira organisasi itu hanya organisasi, maka di sini saudara nanti akan menemukan hal yang lain. Ya, mari kita baca yang ini. Seperti pada masa pendirian Ka'bah yang menjadi contoh itu, demikian pula tak dapat tiada akan jadi pada masa pendirian Ka'bah contoh saingan dalam sejarah kita. Dari contoh itu terlihat bahwa seperti halnya firman Tuhan kemudian telah dialamatkan kepada para penghulu, kepada imam besar, kepada orang-orang biasa, demikian pula pada waktu itu firman Tuhan akan dibawakan kepada semua orang tanpa melihat kepada pangkat ataupun kedudukan dalam hidup. Jadi artinya, ya, pembangunan dan reformasi itu dicontohkan dalam pembangunan Ka'bah. Ya, kita semua tahu ya, dicontohkan pembangunan Ka'bah di zamannya Haggai atau di zamannya Zakaria. Ya, di sini pembangunan reformasi itu katanya dialamatkan kepada semua, kepada para penghulu, kepada imam, kepada orang biasa, kepada semua tanpa terkecuali. Dia bilang akan dibawakan kepada semua orang tanpa melihat kepada pangkat atau kedudukan. Jadi artinya pembangunan dan reformasi ini adalah satu syarat untuk bisa orang itu layak di hadapan Tuhan. Oke. Kalau yang tadi kita lihat organisasi, yang berikutnya ini kita nanti lihat apa ya. Mari terus lanjut dulu. Ini November tanggal 2, 1946. Tadi kan 12 Oktober. Sekarang November 2, 1946. Berarti kan setelahnya, sahabat. Setelah 1 bulan ya, setengah bulan. Oke, bagus. Lanjut. Terima kasih, Pak. Oke, kita lanjut aja deh yang dihitam-hitamkan karena ini banyak, panjang. Nanti saudara-saudara bisa baca sendiri ya. Dia lagi, geser lagi deh. Oke. Oleh karena adalah jelas bahwa bahwa Ka'bah yang kuno itu adalah contoh dari sebuah Ka'bah yang akan diperdirikan pada masa Allah mengutarakan segala langit, bumi dan segala bangsa,
maka persoalan ini menjadi sangat jelas bahwa ilham di sini berbicara dari hal sebuah Ka'bah contoh saingan. Ya. Oke, jadi pembangunan dan reformasi itu nanti akan sepenuhnya sukses. Ya, jadi suksesnya bukan pada saat organisasi dibentuk. Itu nggak tuntas kalau kita baca cuma jilid 10 saja. Kita harus lanjut sampai di nomor 13 ini. Jadi artinya pembangunan dan reformasi itu baru bisa dikatakan sukses. Itu harus sampai di saat contoh dari sebuah Ka'bah yang akan diberdirikan pada masa Allah menggetarkan segala langit, bumi, dan segala bangsa. Maka persoalan ini akan menjadi sangat jelas bahwa ilham di sini berbicara dari hal sebuah Ka'bah contoh. Jadi ingat ya, suksesnya itu baru setelah nanti Tuhan menggetarkan segala langit, bumi, dan segala bangsa. Artinya 2027 ya. Jadi jangan dikatakan organisasi itu suksesnya, sukses seperti tadi pertanyaan tadi itu, baru sukses itu pada tahun organisasi dibentuk 1991 lah. Ya, tidak. Maka kita harus ikuti petunjuk yang disampaikan oleh guru kabar. Jangan kita pakai pikiran-pikiran sendiri. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oleh karena semua janji ini tidak digenapi di masa Ka'bah Babel, maka persoalan ini menjadi sangat jelas bahwa semua janji itu akan digenapi di waktu ini. Dan oleh karena kebenaran-kebenaran akhir zaman ini telah dibukakan bagi kita, maka kita harus menjadi tukang-tukangnya, yaitu kemuliaan oleh mana akan melebihi semua kemuliaan yang di masa lalu. Jadi akan digenapi di waktu ini. Di waktu ini apa? Di waktu kita sekarang ini. Kalau kita baca yang tadi, jelas itu pada saat nanti Tuhan menggetarkan bumi. Kita lanjut lagi deh. Jadi artinya di dalam generasi ini, bukan pada saat sekarang, bukan tahun 1991. Ya. Nah, ini yang saya mau tanya sama saudara sekalian. Yalah, coba ke atas dulu yang tadi aku kasih kuning-kuning dulu. Coba saudara buka Alkitab saudara, buku Yeskel ada nggak sampai? Bila geser lagi deh. Nah, coba lihat saudara. Oleh karena Zerubabel adalah sebuah tanda kecil, yaitu suatu lambang atau contoh dari tukang-tukang itu. Di masa Tuhan menggoncangkan segala langit dan bumi, maka gambaran Yeskel dari hal Ka'bah mistik pasal 40 sampai 47 yang masih akan diperdirikan itu dapat merupakan denah dari Ka'bah contoh saingan Zerubabel. Ya, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa Ka'bah yang sebenarnya nanti jadi sebagai contoh saingan daripada pembangunan dan reformasi itu. Kesuksesan pembangunan reformasi itu harus pada saat di masa Tuhan menggoncangkan segala langit dan bumi. Ya. Jadi Ka'bah mistik yang masih akan diperdirikan itu dapat merupakan denah dari Ka'bah contoh saingan Zerubabel. Jadi artinya pembangunan reformasi itu baru sepenuhnya terlaksana pada saat Yeskel 9 tergenapi. Ya, baru kerajaan Daud itu berdiri baru tergenapi. Jadi kalau mau mengatakan sukses, bukan terpaku dengan kata-kata yang tadi bahwa Tuhan tidak memimpin sebagian di sini, sebagian di sana. Terus Tuhan akan mendirikan organisasi yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Nah, jadi jangan kita terpaku bahwa itu tahun 91. Bukan organisasi yang dibangun oleh Victor Utek juga. Itu organisasi yang nanti di ujung. Makanya kalau baca amaran sekarang itu harus lengkap, jangan hanya nomor 10 saja, lanjut sampai nomor 13. Ya, nah, di sini yang saya mau ngajak saudara berpikir, saya nggak ngerti ini salahnya saya pikir Victor dari John Terinato yang terjemahkannya salah, ternyata tidak. Saya lihat kepada buku bahasa Inggrisnya, ke website bahasa Inggris, itu pas Yeskel ini hanya sampai di kitab Yeskel itu hanya sampai di ayat 27, pasal 27. Nggak ada sampai pasal 47. Ya, saya nggak tahu ini salahnya di mana. Coba ada yang bisa buka nggak Yeskel itu sampai mana? Yeskel itu sampai 27 doang. Yeskel sampai 40, Enjo. Oh, Yeskel sampai 40 ya? Ya, sampai 40, 44, 45. Oh iya benar. 48. Ya oke. Kalau gitu aku punya internetnya ini yang keganggu. Tadi pas nyari-nyari kok cuma sampai 27. Ternyata benar nih, ini internetnya udah benar. Ya, oke. Terima kasih Tante. Artinya nggak salah.
Tapi oke, kita lanjut ya. Diabaikan aja kalau gitu. Kita lihat yang warna kuningnya deh lagi. Terima kasih Tante Siana. Tapi artinya itu menunjukkan kita kritis, tentunya. Ya, bukan kita terima begitu aja, tapi kita kritis. Kita lanjut ya. Tetapi Anda mungkin bertanya, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Saya akui memang begitu. Tapi akan kita terus berjalan dengan apa yang kita telah percayai? Ataukah oleh apa yang firman Tuhan katakan? Ya. Nah, coba sekarang kita coba amati saudara-saudara sekalian. Tadi kita sudah lihat reformasi itu bicaranya reorganisasi. Ya, kita bicara reorganisasi itu cenderung kita berpikir membangun organisasi saja. Seperti tadi nomor 10, ya, masuk barisan, terus sebuah barisan yang dibentuk oleh Tuhan. Terus tadi kita baca tentang reformasi itu, reorganisasi itu baru sepenuhnya terbentuk pada saat Tuhan menggetarkan bumi. Ya, jadi artinya 2027. Ya. Tapi apakah sampai di situ saja tentang reorganisasi? Ya, sedangkan Wako Teklas menganggap reorganisasi tahun 91. Ya, atau organisasi yang dibentuk oleh Victor Hutek yang katanya mereka lanjutkan di tahun 1991. Yang menjadi dasar mereka untuk mereka alergi kalau tidak ada organisasi. Ya. Sekarang kita coba baca paragraf ini. Saudara akan berbeda nggak pemahamannya setelah baca paragraf ini? Mari kita baca. Tetapi Anda mungkin bertanya, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Ya. Saya akui, memang begitu. Ya. Nah, jadi ini Victor Hutek sendiri mengakui bahwa pemahamannya dia yang dahulu itu bertentangan dengan apa yang dia akan sampaikan berikutnya ini. Ya. Kita baca ulang. Tetapi Anda mungkin bertanya, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Agak membingungkan, saudara. Karena di atas dia bicara tentang pembangunan organisasi yang nanti akan sepenuhnya pada saat Tuhan menggetarkan bumi. Ya, terus dia bilang di sini diam-diam ujuk-ujuk kita langsung ngomong, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Ya. Nah, jadi artinya Victor Hutek sendiri mempunyai kepercayaan yang terdahulu. Terus Victor Hutek bilang, saya akui memang begitu. Tetapi akan kita terus berjalan dengan apa yang kita telah percayai, ataukah oleh apa yang firman Tuhan katakan? Nah, ini kata Victor Hutek, ya memang saya juga punya pemahaman yang sama, berbeda seperti yang di masa lalu. Tapi apakah kita mau berpegang terus kepada kepercayaan kita yang sudah kita pegang selama ini? Ataukah oleh apa firman Tuhan itu katakan? Ataukah kita akan terus maju dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Itu yang dikatakan oleh Victor Hutek. Maka untuk tujuan apakah semua nubuatan itu jika kita tidak akan menaruh perhatian kepadanya? Kata Victor Hutek juga gitu. Untuk apa kalau memang kita tidak mau berubah dengan pengertian kita? Lalu untuk apa itu disampaikan kepada kita? Pertanyaan berikutnya. Lanjut lagi. Dan mengapakah semuanya itu kini dibukakan lalu dibawakan ke hadapan perhatian kita? Jika ini bukan masanya. Nah, jadi kalau bukan masanya, untuk apa disampaikan kepada kita? Dalam mana Allah akan menyatakan kuasanya dan akan menyelesaikan semua perkara ini. Ya, jadi artinya pertanyaan-pertanyaan ini dilempar kepada kita. Kenapa? Karena banyak di antara kita itu yang tidak mau merubah pengertian kita yang sudah kita pegang sekian lama. Ya, ada apa sih sebenarnya di sini kok kita diam-diam langsung ngomong gini? Ya, mari kita baca berikutnya. Hendaklah diingat bahwa kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang sudah akan merubah cara berpikir kita. Kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang menemukan bahwa rencana-rencana Allah adalah bertentangan terhadap rencana-rencana kita. Ini dia ya. Jadi kenapa Victor Hutek melemparkan pertanyaan-pertanyaan di atas? Karena apa? Karena ini semua berkaitan dengan apa? Reformasi, kan namanya Kan tadi kita udah bedah itu di dalam definisi. Reformasi berkaitan dengan perbaikan, pembenahan pemikiran. Nah, jadi kita baca lagi di sini, hendaklah diingat bahwa kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang sudah akan merubah cara berpikir kita. Jadi kita sudah punya pikiran kita yang sebelumnya, kita rubah, namanya itu definisinya reformasi. Bella kembali lagi ke gambar yang sebelumnya tentang reformasi.
reformasi, definisi reformasi dulu deh. Jadi kita mau lanjut setelah kita melihat kembali definisi tadi. Ayo Dela, kembali lagi ke definisinya. Jadi ini loh saudara-saudara yang saya ingin tampilkan kepada saudara. Jangan saudara terpaku hanya di organisasi saja. Ternyata ada bagian yang kedua yang disampaikan oleh Luther kepada kita. Dan bagian yang kedua ini kita banyak terlewatkan dari pikiran kita. Dan itu terbukti di dalam grupnya Waco Texas, mereka tidak mau merubah pikiran. Mari kita lihat lagi kembali kepada definisinya. Ya, kita mondar-mandir nggak apa-apa ya, biar kita menguasai. Bukan yang ini, Del. Gambar yang tadi Papa buat, Del. Screenshot judulnya, Del. Saudara-saudara sudah bisa mengikuti apa yang saya sampaikan? Nah, kita lihat lagi di sini ya. Dela boleh digedein yang di bawahnya aja, Dela. Definisinya tadi kita udah baca, sekarang kita lihat yang di bawah aja. Dela yang bawah. Digeser aja. Nah, oke ya. Kita lihat di sini. Ya, reformasi itu terdiri dari apa? Suatu reorganisasi dan suatu perubahan dalam pemikiran dan teori-teori. Ya. Jadi yang poin yang kedua ini, itulah yang dijelaskan oleh Victor Luther di dalam Amaran Sekarang Jilid 1 nomor 13. Victor Luther tidak mengulangi lagi apa yang dia udah jelaskan di nomor 10. Ya, dia maju lagi di dalam nomor 13, dia membahas hal yang tidak dibahas di nomor 10. Karena nomor 10 dia bicara tentang reorganisasi. 10, 11, 12 bicara tentang reorganisasi. Tapi nomor 13 dia bicara nomor yang poin yang kedua, yaitu suatu perubahan dalam pemikiran dan teori-teori. Ya, perubahan artinya dulunya udah punya pemikiran dan teori-teori udah punya, tapi dia harus ubah. Ya. Beda kan antara reformasi dan pembangunan. Tadi ingat kita definisinya pembangunan itu dari nol, dari tidak ada, dari mati rohani jadi ada. Ya. Dari bangkit dari yang tadinya tidur jadi bangun. Jadi perbedaan antara pembangunan dan reformasi kita harus paham. Pembangunan dari nol, dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau reformasi dari yang dulunya sudah ada, tapi dirubah. Dari yang dulunya ada, dilakukan perbaikan-perbaikan. Kembali lagi ke nomor 13 tadi. Amaran Sekarang Jilid 13, Jilid 1 nomor 13. Saudara-saudara, sudah bisa ikuti ya. Jadi kita belajar perspektif dari penulis. Kita bukan belajar pikirannya Satria atau pikirannya John Terry Nate, tapi kita lagi belajar pikirannya penulis. Ya, lanjut Dela yang tadi yang warna kuning deh. Kita bisa menyimak, saudara bisa mengikuti. Jadi kalau selama ini kita kira selalu pembangunan dan reformasi, khususnya reformasi kita selalu bicara reorganisasi-organisasi. Sekarang kita melihat ada kacamata yang berbeda, ternyata yang selama ini terlewat dari perhatian kita. Ya, kita coba lihat di sini. Tetapi Anda mungkin bertanya, oh nggak usah kita bahas itu ya, kita langsung bahas aja langsung di bawah. Hendaklah diingat bahwa kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang sudah akan merubah cara berpikir. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita merubah, kata Victor Luther. Ya, Victor Luther dia bilang saya juga begitu, baca di atasnya. Ya, jadi ternyata Victor Luther sendiri juga mempunyai pemikiran-pemikiran sebelumnya. Kita coba lihat di atas dulu deh. Ya, Bella mana nih Bella? Ya, saya akui memang begitu. Jadi artinya Victor Luther sendiri juga ngakui bahwa ada pengertian-pengertian yang dia harus ubah. Nah, kira-kira kita mau menyesuaikan, kita mau sama seperti Victor Luther yang mau mengakui, atau kita tidak mau mengakui? Itu pilihan, itu sebuah pilihan. Silahkan saudara putuskan sendiri. Ya, kita baca lebih lanjut. Ya, kita geser lagi. Ya, kita lihat. Hendaklah diingat bahwa kita bukanlah yang pertama dan satu-satunya umat yang sudah akan merubah cara berpikir kita. Kita bukanlah yang pertama
Dan satu-satunya umat yang menemukan bahwa rencana-rencana Allah adalah bertentangan terhadap rencana kita. Ya. Ini namanya reformasi, merubah ya cara berpikir, ya merubah apa tadi teori-teori. Ya, kita terus. Musa juga menemukan. Ya, jadi orang pertama yang sudah harus merubah itu pertama dikasih contoh adalah Musa. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita mau merubah pikiran, pemahaman kita. Jadi pemahaman kita itu pun juga datang bukan dari pikiran kita. Itu sudah dibagikan oleh juru kabar yang sudah menyampaikan kepada kita. Jadi artinya buah pikiran dari Tuhan juga sebenarnya. Tapi kita harus merubah karena ini apa? Peraturan pelaksanaan. Jadi peraturan pelaksanaan itu fleksibel, dia bisa berubah-ubah, dinamis. Bukan peraturan pokok. Kalau peraturan pokok nggak bisa berubah. Ya, kita terus. Musa juga menemukan bahwa rencananya untuk melepaskan Bani Israel dari perhambaan Mesir adalah bukan rencana Allah. Ternyata bukan rencana Allah. Padahal Musa kan pertamanya dipanggil sama Tuhan, suruh bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Tapi ternyata rencana-rencana itu tidak sesuai dengan rencana Allah. Lalu bagaimana? Apakah Musa tetap ngotot dengan rencananya manusianya? Mari kita baca lebih lanjut. Sama seperti rencana Allah bagi rute perjalanan yang akan ditempuh mereka dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian adalah bukan rencana mereka. Ya. Jadi rencana Allah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu bukan rencana mereka juga. Ya. Rasul-rasul percaya dengan pasti. Nah, tadi Musa singkat sekali Victor Uteh membahasnya. Ya, kita lanjut. Rasul-rasul sekarang. Rasul-rasul percaya dengan pasti bahwa Kristus akan mendirikan kerajaannya pada kedatangannya yang pertama. Jadi rasul-rasul percaya bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaannya pada kedatangannya yang pertama. Kita sudah sama-sama baca ya. Kemarin kita sudah bahas tentang murid-muridnya Yesus. Murid-muridnya Yesus semua meyakini bahwa kerajaan Yesus itu dibangun pada saat di dalam generasi mereka. Sampai ada satu kutipan yang saya tunjukkan kepada saudara tentang adanya ibunya Yakobus dan ibunya Yohanes. Ini kan kakak adik, yaitu Salome. Datang kepada Yesus, mohon kepada Yesus supaya anaknya dua-duanya ini dijadikan orang-orang yang berkedudukan tinggi di zaman di kerajaannya Yesus nanti, yaitu berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena apa? Karena mereka mengira bahwa kerajaan Kristus itu nanti akan didirikan di dalam generasi mereka di dunia. Namun mereka juga harus merubah kepercayaan mereka. Rasul-rasul aja mau merubah kok, Musa mau merubah kok. Kita lanjut. Lagi pula oleh karena orang-orang Ibrani yang dari budak-budak telah dijadikan Allah, raja-raja, telah dijanjikan bahwa kerajaan mereka akan berdiri kekal untuk selama-lamanya. Mereka betul-betul terkejut sewaktu yaitu runtuh. Terkejut nggak? Terkejut. Mereka diramalkan tentang Yerusalem akan dihancurkan. Ramalan Yerusalem akan dihancurkan itu adalah sama seperti Amsal Sulaiman 29 ayat 18. Sudah dikasih tahu jauh-jauh hari. Tapi orang Yahudi memandang remeh terhadap ramalan. Jadi dia kaget pada saat Yerusalem itu dihancurkan. Dia bilang, masih terdapat berbagai kejutan yang lain sepanjang sejarah sampai kepada hari ini. Artinya sampai di dalam generasi kita. Masih akan ada kejutan-kejutan yang lainnya. Sama seperti yang dirasakan oleh rasul-rasul, orang-orang Ibrani, yang dirasakan oleh Musa. Jadi ini semua benar-benar kejutan. Jadi kalau kamu nggak mau merubah pikiran kamu tetap dengan pikiran rencana-rencana manusiamu, ya silakan saja. Tapi kalau kamu amati bagaimana Musa, bagaimana rasul, bagaimana orang-orang Ibrani yang tidak mau merubah pikirannya, bagaimana sih? Dan bagaimana yang mau merubah pikirannya, jadinya bagaimana? Itu saudara amati saja sendiri. Silakan saudara putuskan apakah saudara mau merubah atau tidak merubah, itu pilihan. Lanjut deh lah. Ya, ini saya ajak saudara membedah kata-kata itu. Beberapa tahun yang lalu kepada kita diceritakan bahwa para pekerja akan tercengang oleh alat-alat sederhana yang akan digunakan untuk mendatangkan dan menyempurnakan pekerjaan kebenaran. Orang-orang yang dinilai sebagai pekerja-pekerja yang baik akan perlu datang dekat kepada Allah. Mereka akan memerlukan sentuhan gaib. Testimonies to Minister P300. Ini adalah kutipan yang sering kita pegang.
Saudara, lihat, testimoni to minister 3 ini adalah bagian dari penjelasan Victor Utek tentang kita harus merubah rencana. Jadi artinya, testimoni to minister 300 ini adalah bagian dari orang-orang yang rela mau merubah pengertian-pengertiannya. Tapi kalau orang yang tidak mau merubah pengertiannya, pemahaman yang dia sudah pegang, apakah dia menghargai testimoni to minister 300 ini? Dia akan banyak menyingkirkan kata-kata ini. Atau kalau dia tampilkan, dia tidak paham maksud ayat ini. Kutipan ini maksudnya kemana, dia nggak paham. Kalau kita mau memahami secara perspektif dari penulis, maka kita harus jalankan dulu yang di atas, baru kita akan pahami. Ya, jadi grupnya Waco Texas yang tidak mau merubah pengertiannya, dia tetap saja berdiri tahun 1991 mengakui organisasi secara konteks jelas dia tidak memahami kata-kata testimoni minister 300 ini sesuai pemahaman Victor. Karena dia harus selesaikan dulu yang di atas, dia harus rela merubah pemahamannya, baru kita bisa memahami testimoni 300. Kalau kamu nggak pahami yang di atas, maka kamu tidak akan memahami yang di bawah. Jadi kalau sekarang di grupnya Waco Texas menampilkan testimoni minister 300, kita harus tanya dulu, kita lempar dengan pertanyaan ini di atas, saudara sudah selesaikan nggak yang di atas? Kalau saudara belum selesaikan, jangan gunakanlah ini kata-kata ini. Saudara kotak, kalau gunakan artinya saudara menggunakan pakai pikiran saudara, bukan pikiran dari mangkok Sakarya pasal 4. Kalau saudara pakai mangkok Sakarya pasal 4, Anda selesaikan dulu yang di atas. Oke, lanjut. Sementara Ilham membukakan gulungan kertas, maka pasti tak dapat tiada diharapkan bahwa ia itu akan mendapatkan kita secara mengejutkan bodoh dalam banyak perkara. Ya, coba lihat. Jadi ketika gulungan-gulungan kebenaran itu satu persatu mulai dibukakan, maka kelihatanlah bahwa betapa bodohnya kita. Kenapa? Karena kita tidak mau mengikuti kebenaran yang berkembang. Kita berhenti. Ya, kita berhenti. Alasan yang sebenarnya sehingga ia membukakan. Oleh karena itu, jika kita gagal merubah pikiran kita bagi pikiran-pikiran Tuhan, maka apa harapannya? Katanya dia. Maka harapan apakah yang tersedia bagi kita untuk kelak dapat diterangi serta pantas bagi kekekalan? Jadi apa harapannya? Semua pikiran kita akan jatuh merata dan buatan-buatan Tuhan tetap akan berdiri tinggi dan terangkat ke atas. Jadi kebenaran Tuhan itu akan jalan terus. Bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kita. Ya, kewajiban kita ialah membuktikan firman Allah itu benar, bukan terus berpegang teguh kepada konsep-konsep pengertian kita sebelumnya dan yang salah itu sampai kelak Allah sendiri yang datang dan membuat kita malu. Jadi kita tuh harus buktikan kebenaran yang dibukakan kepada kita oleh Juru Selamat itu adalah peraturan pelaksanaan, bukan peraturan pokok loh ya, peraturan pelaksanaan itu adalah benar. Ya. Jadi kita harus buktikan itu benar atau tidak. Dan ini kata-kata ini diperintahkan kepada kita. Nggak usah nunggu harus nabi yang datang. Jadi jangan kita kira bahwa kalau tulisan nabi itu nggak boleh dianalisa, nggak boleh diteliti apakah benar atau tidak. Ini kata-kata ini disampaikan kepada kita ini para pembaca dari tulisan ini. Maka tulisan ini bukan ditujukan kepada para nabi-nabi, tapi kepada para pembaca domba-domba. Maka domba-domba dikasih wewenang untuk melakukan pengujian terhadap firman Allah itu benar atau tidak. Ya. Ini adalah ingat yang disuruh uji adalah peraturan pelaksanaan, bukan peraturan pokok. Ya, oke, bisa diikuti ya. Oke, geser lanjut ya. Nah, coba kita lihat lagi nih. Ini konteks semua ini yang saya tampilkan kepada saudara, konteks. Dan saya masih belum dapat mengatakan bahwa saya memiliki cukup pengetahuan terhadap Alkitab yang dapat membawa saya dengan lebih jelas sampai ke dalam pintu-pintu gerbang mutiara itu. Sesungguhnya saya mengetahui bahwa masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Ini Victor Utek sendiri ngomong begini, kok kenapa kalian berpaku berhenti sampai di pengertian Victor Utek? Ya. Jadi lucu orang-orang Waco Texas ini. Victor Uteknya sendiri aja bilang saya belum mempunyai pengertian yang cukup, ya, bahwa masih banyak lagi yang harus saya pelajari.
kok orang-orang Wako Texas ini berhenti sampai di pengertian yang dibagikan oleh Victor Utep doang. Ya, Victor Utep aja sendiri ngaku bahwa saya itu masih kurang. Kalau Victor Utep hari ini masih hidup, dia akan mengembangkan lagi pengertian-pengertian yang dia punya. Dan dia revisi semua pengertian-pengertian yang sebelumnya. Ya. Ini orang-orang Wako benar-benar dia nggak memanfaatkan kesempatan. Apa harapannya? Tadi kan udah ditanya. Harapan apa yang masih ada kalau kita tidak mau beranjak? Oke, lanjut dulu. Jadi lihat rohnya Victor Utep ada di pihak siapa dan rohnya Wako Texas ada di mana? Ya. Oh, tentang pembangunan Ka'bah ya. Oke. Dengan contoh pengalaman ini yaitu pembangunan Ka'bah ya. Kata-kata firman ini mengajarkan bahwa berusaha mencari nafkah sambil lalai melaksanakan pekerjaan Tuhan, maka kemelaratanlah sebagai ganti kemakmuran yang akan menjadi bagian seseorang. Oleh karena itu adalah mutlak penting bahwa para penganut kebenaran sekarang pertama-tama berusaha mendirikan kerajaan Allah dan kebenarannya jika mereka hendak berkembang makmur. Ini dalam konteks yang lain lagi ya. Tentang masing-masing itu banyak yang masih mencari kebutuhan harian, kebutuhan mencari nafkah. Ya. Jadi katanya jangan sampai mencari nafkah itu menjadi yang pertama, ya. Kita harus menjadikannya dia yang kedua. Kebenaran sekarang pertama-tama berusaha mendirikan kerajaan Allah dan kebenaran jika mereka hendak berkembang makmur. Oke, lanjut ya. Ya, ini adalah amaran sekarang jilid 1 nomor 13. Sekarang kita bedah. Ya. Ini saya coba ajak saudara membedah apa yang tadi barusan kita bahas. Kita coba lihat dari pengalamannya Musa. Kita lihat coba dari pengalamannya Rasul-Rasul. Ya, kita coba lihat. Seperti apa sih mereka merubah itu? Ya. Karena apa kalau kita perlu sampai mencari tahu tentang cerita Musa, tentang Rasul-Rasul? Karena kita mau merubah. Karena di dalam tulisan tadi dituntut kita harus merubah, reformasi. Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan, artinya kita belum melakukan reformasi. Walaupun kita sudah di organisasi. Tapi kalau kita belum merubah, artinya kita belum reformasi. Ya, baru satu bagian yang kita lakukan. Oke, sekarang kita lihat nih, ini tulisan saya sih. Tapi buat kita bahas sama-sama. Kita analisa. Saudara kalau mau mempersalahkan, silakan. Yang pertama adalah pengalaman bangsa Israel di dalam kepemimpinan Musa. Ya. Kita tahu, yang pertama kita tahu bahwa Musa, pemimpin bangsa Israel ini, dia sendiri kaget. Dia harus menghadapi sebuah pengalaman yang tidak diduga-duga. Ya. Dia sendiri harus merubah pemikirannya, yaitu dia harus terpaksa memutar perjalanan selama 40 tahun. Oke, lanjut. Bahwa ia sendiri pun bersama-sama Harun tidak menyangka. Ya, yang pertama dalam 40 tahun, yang berikutnya adalah dia sendiri tidak pernah menyangka bahwa dia dan Harun tidak boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Adakah Musa dari awal sudah tahu bahwa dia tidak akan masuk tanah Kanaan? Tidak ada satu catatan pun yang menunjukkan bahwa dia sudah tahu bahwa dia tidak boleh masuk tanah Kanaan. Ya. Jadi artinya bagi pribadi Musa, dia adalah orang yang pertama. Ya, tadi katanya kita bukan orang satu-satunya yang sudah melakukan perubahan. Musa adalah orang yang sudah lebih dahulu dia harus berubah pikirannya. Ya, kita lihat terus. Bila kita merenungkan bersama-sama, seandainya Musa tidak segera menyesuaikan diri terhadap keadaan yang Tuhan tetapkan dan tetap memaksakan sesuai rencana-rencana yang ia telah tetapkan, seperti orang-orang Advent sekarang, orang Yahudi sekarang, dengan mengesampingkan semua petunjuk perkembangan yang Tuhan telah sampaikan kepadanya, kira-kira akankah bangsa Israel pada akhirnya sampai di tanah Kanaan? Secara bangsa Israel saja tidak, apalagi Musanya. Jangankan sampai pukul batu itu satu kali. Mungkin kalau dia tidak mau menjalankan, dia mungkin ikut mati di dalam perjalanan 40 harinya, 40 tahunnya. Jadi nggak usah, jangan-jangan kalau Musa tidak mau melakukan perubahan, kira-kira Tuhan akan menyesuaikan kepada Musa atau tidak? Ya, jadi jawaban ini, pertanyaan ini kita harus pertanyakan. Seandainya kalau Musa itu tetap ngotot dengan pengertian-pengertiannya mereka seperti yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini, kira-kira Musa itu bisa nggak sampai di batu yang dia pukul itu? Dan untuk orang Israel sendiri, kalau Musa waktu itu ngotot tetap memaksakan rencana-rencana manusianya,
Kira-kira orang Israel secara keseluruhan bisa masuk Kanaan atau tidak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Oke, lanjut deh lah. Ini cerita Musa, ya. Yalah, lanjut. Terus kita nggak usah baca. Nah, contoh yang berikutnya juga rasul-rasul, ya. Sekarang kita lihat, Dela baca dulu ininya, kutipannya kisah apa itu, sejarah segala zaman, kerinduan segala zaman. Kita baca kerinduan segala zamannya dulu. Ya, contoh berikutnya adalah rasul-rasul. Sekarang kita coba lihat dari kerinduan segala zaman. Dengan kematian Kristus, punahlah harapan murid-murid. Jadi kematiannya Yesus itu benar-benar di luar dugaan orang-orang, para murid-muridnya Yesus. Artinya apa? Murid-muridnya Yesus itu sebenarnya sudah punya rencana-rencana. Yaitu yang tadi itu ya, yang ibunya datang mohon-mohon kepada Yesus supaya si Yakobus dan Yohanes itu jadi petinggi-petinggi di sebelah kiri dan sebelah kanannya pada saat nanti kerajaannya berdiri. Ya, nah dengan kematian Kristus, punahlah harapan murid-murid. Mereka memandang pada kelopak matanya yang tertutup dan kepalanya yang tunduk, rambutnya kusut dengan darah, tangan dan kakinya yang ditembusi paku. Dan kesedihan mereka tidak terperikan sampai pada akhirnya mereka tidak percaya bahwa ia akan mati. Mereka hampir tidak percaya bahwa sesungguhnya ia sudah mati. Karena bingung dengan kesusahan, mereka tidak teringat akan perkataannya yang meramalkan peristiwa itu. Jadi mereka lupa semua sama ramalan-ramalan Amsal 28 ayat 3 ayat 18-nya dia lupa bahwa sudah disampaikan terlebih dahulu. Tapi murid-muridnya lupa. Tidak suatu pun yang telah dikatakannya memberi mereka penghiburan sekarang. Mereka melihat hanya salib dan korbannya yang sedang berdarah. Masa depan tampaknya gelap dengan putus asa. Iman mereka kepada Yesus lenyap. Tapi belum pernah mereka mengasihi Tuhan mereka seperti sekarang. Belum pernah sebelumnya mereka merasakan jasa-jasa serta keperluan mereka akan hadirat. Ya. Jadi coba lihat ini, rasul-rasul harus juga bagaimana mendapatkan semua rencana-rencananya dia bertentangan. Ya. Jadi sama halnya dengan para pengikut kita. Ketika tahun 1962 itu terjadi, ada organisasi dibubarkan, itu sebenarnya juga sama seperti rasul-rasul rasakan, ya, sama seperti Musa juga rasakan, benar-benar di luar rencana-rencana mereka, kaget semuanya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya. Berhenti dulu ya. Pertanyaan yang sama dapat kita renungkan, yaitu mungkinkah tetap, ya, mungkinkah Tuhan tetap mengaruniakan roh suci hujan awal bila mereka tetap dalam rencana-rencananya yang tidak disesuaikan dengan perkembangan yang jauh berbeda dengan yang mereka harapkan. Mereka ngotot gitu, wah nggak mau lah. Kalau Yesus nggak jadi raja, kerajaannya nggak berdiri, saya nggak mau terima Yesus, saya buang Yesus. Kira-kira kalau mereka buang Yesus, dia kembali lagi sama gereja Farisinya, misalnya dia gabung lagi jadi gereja Farisi. Kira-kira mereka tetap dikasih roh suci hujan awal atau enggak? Jawabannya pun kita dapat pahami sebagaimana perjalanan Musa dalam tahun-tahun tersebut. Ya. Jadi jawabannya sama. Tuhan tidak merubah. Kita yang harus merubah. Dan kenyataannya kita lihat Musa berubah, rasul-rasul pun juga berubah. Rasul-rasul tidak ngotot untuk tetap memaksakan kerajaan itu harus berdiri, orang kenyataannya Yesus meninggal kok. Kan gitu. Ya, adakah yang mereka murtad? Adakah yang meneruskan perbuatannya Yudas meninggalkan Yesus? Nggak ada. Jadi walaupun rencana-rencana mereka tidak terpenuhi, tapi nggak ada yang merubah meninggalkan Yesus. Mereka semua menyesuaikan di dalam kebenaran yang lebih berkembang. Mereka punya waktu sebenarnya, kan Yesus mati hari Jumat. Pada saat Yesus disalib di kayu salib dan mati tahun hari Jumat, sebenarnya orang murid-muridnya Yesus bisa aja murtad meninggalkan Yesus hari Sabtu sebelum Yesus bangkit. Bisa aja dia tinggalkan Yesus dan saya nggak mau tahu deh pokoknya cerita Yesus. Udah nggak usah ngomong-ngomong tentang Yesus. Terus dikasih tahu bahwa hari ketiga Yesus bangkit, udah nggak usah ngomong Yesus, saya nggak mau terima lagi Yesus. Dia murtad. Nggak ada kan? Semuanya berubah. Artinya kita harus sebagaimana si rasul-rasul. Ya,
Ketika 1862 itu dibubarkan, jangan dibeli lagi. Siapa yang nyuruh beli lagi? Nggak ada petunjuk yang nyuruh beli lagi. Amsal Sulaiman 28 ayat 19-nya nggak ada yang mengatakan untuk beli lagi. Ya. Oke, lanjut, Dela. Jadi orang-orang Waku ini adalah orang-orang yang belum melakukan reformasi pada dasarnya. Dia cuma melakukan reorganisasi, tapi reformasinya tidak dia lakukan. Ya. Terus kita baca nih. Alangkah berbedanya dengan tokoh-tokoh Alkitab yang kita telah sama-sama saksikan. Bangsa Israel telah terpecah menjadi dua bangsa besar, tidak mampu belajar dari pengalaman-pengalaman para orang tuanya. Tahun 721, 10 suku harus dihancurkan Tuhan hingga tercerai-berai di segala bangsa, sehingga tidak diketahui lagi identitas. Demikian juga yang dua suku setelah mengalami penolakan Tuhan sebagai bangsa pilihan dalam tahun 34 yang lalu, dalam tahun 70 kota Yerusalem kebanggaan mereka pun hancur dengan banyaknya peristiwa-peristiwa tragis yang menyesakkan telinga kita. Kesemuanya mengapa terjadi dari bangsa yang paling diberkati menjadi bangsa yang dikutuk? Jawabannya adalah karena mereka tidak bersedia untuk merubah rencana. Ya. Jadi kalau tadi Musa dan rasul-rasul mau merubah, sekarang kita lihat dari contoh yang tidak mau merubah, yaitu yang 10 suku dan 2 suku. Adakah Tuhan yang merubah? Akhirnya Tuhan yang merubah rencananya? Tidak. Tuhan tetap sesuai dengan kata-kata Victor tadi, didapatinya kita bodoh dan kebenaran Tuhan, nubuatan-nubuatan Tuhan tetap tinggi berdiri katanya. Dan itu tergenapi di dalam 10 suku dan 2 suku. Akhirnya mereka hancur semua. Ya. Jadi kira-kira saudara mau mengikuti pengalaman 10 suku dan 2 suku atau pengalaman Musa dan rasul-rasul? Silakan saudara putuskan sendiri. Ya. Adakah kesempatan kedua bagi kita yang hidup di penghujung kebenaran nubuatan-nubuatan bagi sedang lalu? Ya. Nah, jadi kita lihat di sini, kalau di orang-orang Yahudi ini itu masih ada kesempatan kedua. Ya. Mereka misalkan tahun 70 dihancurkan, masih ada lagi dia punya kesempatan untuk bertobat. Tapi bagi kita yang nanti kita sudah di ujung, kita tunggu dulu, itu nggak ada harapan. Tidak ada kesempatan kedua bagi kita. Selanjutnya, ini adalah bagian dari tulisan saya tentang apa namanya itu, early warning. Tulisan tulisan itu bahasa Indonesia early warning itu apa? Peringatan dini. Ya. Ini saya pernah satu kesempatan kemarin saya sampaikan tulisan saya tentang early warning. Silakan saudara-saudara kalau mau baca. Ya. Nah, dia ke atas dulu deh. Nah, ini coba kita lihat ya. Kita ke bawah lagi deh. Sorry. Tidak seorang pun betapa. Nah, ini kata-katanya Nyawa White yang saya coba dapatkan untuk mendukung apa yang kita barusan baca dari pengakuan Victor Utrecht di akhir daripada amaran sekarang jilid 1 nomor 13 tadi. Ya. Tadi kan kita baca di akhir tulisannya Victor Utrecht katakan saya tidak mengetahui dengan lengkap seluruhnya. Masih banyak yang saya harus pelajari. Itu Victor Utrecht yang ngomong. Nah, ini kata-katanya White sekarang kita baca. Nyawa bilang tidak seorang pun betapapun dihormati oleh surga pernah berhasil mencapai pengertian yang penuh mengenai rencana penebusan yang benar, ataupun mengerti dengan sempurna rencana ilahi dalam pekerjaan bagi masanya sendiri. Manusia tidak dapat sepenuhnya mengerti akan apa yang hendak Allah selesaikan dengan pekerjaan yang diberikannya kepada mereka untuk dilaksanakan. Mereka tidak dapat mengerti pekabaran yang mereka ucapkan dalam namanya dalam semua hal. Jadi artinya kalau orang tidak ada yang begini, artinya jangan bergantung kepada dia dong. Ya, itu yang dimaksud sama Nyawa. Di sini terlihat bahwa ilham tidak secara sekaligus menerangi jalan kita menjadi jelas sampai kepada akhirat. Melainkan dilakukannya begitu secara langkah demi langkah bahwa kebenaran Allah itu bersifat terus berkembang. Bahwa kita tidak pernah dapat mengatakan dengan sungguh-sungguh kita memiliki semua kebenaran untuk membawa kita dengan jelas memasuki pintu-pintu gerbang mutiara. Amaran sekarang jilid 1 nomor 11. Nah, ini tadi nomor 11 yang kita lewati ya. Ini saya tutup. Coba saudara lihat.
Bisakah kita menggantungkan diri kepada juru kabarnya? Kalau seperti ini dikatakan, bukankah kita harusnya mengikuti saja kebenaran yang berkembang? Ya. Perbedaan kita bila kita bandingkan dengan pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir ke tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa dahulu, yang harus merubah rencana-rencananya adalah bangsa Israel masih lebih beruntung karena nabi atau juru kabar Tuhan yang memberi tuntunan rohani mereka masih hidup dan turut serta mengalami perbedaan rencana-rencana dengan pelaksanaannya. Kemudian penyesuaian perubahan rencana-rencana manusia tersebut disesuaikan dengan rencana Tuhan dilakukan oleh Musa sendiri. Ya. Jadi penyesuaian itu dilakukan oleh Musa sendiri. Jadi orang Israel waktu dulu masih untung karena Musa sendiri yang mimpin, Musa yang buat rencana, Musa yang menyampaikan, Musa sendiri juga yang harus menyaksikan sendiri ada perubahan-perubahan dalam rencana. Dan Musa sendiri juga yang memberikan tuntunan kepada orang Israel untuk terus mengikuti kebenaran yang berkembang, tidak terpaku dengan pengertian-pengertian mereka yang sebelumnya. Ya. Orang-orang itu tinggal mengikuti saja, tapi mengikuti saja ternyata mereka juga banyak yang akhirnya jatuh. Hanya cuma 2 orang saja yang masuk ke dalam tanah Kanaan, ya, yaitu Yusak dan Kaleb, yang lainnya banyak yang jatuh. Itu tinggal ngikutin saja, juru kabarnya masih ada, itu sudah jatuh. Apalagi kita sekarang, juru kabarnya kagak ada. Kita harus putusin sendiri. Luar biasa. Ya. Yang dulu aja juru kabarnya masih ada cuma 2 orang yang masuk. Sedangkan kita, kenapa nggak ada? Nggak ada lagi juru kabar yang bisa dapetin kita. Benar-benar sebuah ujian. Oke, lanjut Bella. Dan yang terakhir ini, nah ini sebagai nasihat penutup ya. Banyak orang yang tidak mau menerima Kristus sampai seluruh rahasia daripada rencana keselamatan menjadi jelas kepada mereka. Ini banyak yang begini nih. Mereka nunggu dulu, oh ntar deh saya terima nanti kalau udah ada tanda-tandanya pembuktian. Ya, kira-kira masih ada kesempatan nggak ya kalau misalkan tanda-tanda itu sudah tergenapi? Kalau mereka mau menunggu-nunggu, kira-kira masih ada jalan nggak? Kalau contoh dari air bana di zamannya Nuh, itu pintu kasihan pintu bahtera udah ketutup baru mereka sadari. Kira-kira masih ada kesempatan nggak buat mereka-mereka yang di air zaman ini? Ya, kalau contohnya yang nggak ada ya kira-kira demikian juga. Ya, kita baca nih. Banyak yang telah mengembara di dalam segala macam filsafat untuk mencari sebab-sebab dan bukti-bukti yang mereka tidak pernah akan peroleh. Sementara mereka menolak bukti yang Allah suka berikan. Jadi Tuhan sudah kasih berikan. Ngapain sih cari-cari yang boten-boten? Kesana sini nyari-nyari kayak ada Suryati. Suryati itu nyari yang sana sinilah bumi datar lah dicari-cari. Yang Tuhan sudah buktikan, Tuhan sudah berikan malah diabaikan. Sebelum sebab-sebab daripada bersinarnya terang itu dijelaskan kepada mereka. Semua orang yang tetap dalam sikap seperti ini akan gagal datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu. Allah tidak pernah akan membuangkan setiap kesempatan untuk jadi bimbang. Jadi Tuhan biarin tuh ada kesempatan untuk bimbang tuh dibiarin. Tuhan nggak singkirkan. Ia memberikan bukti yang cukup di atas mana kita dapat mengalaskan iman kita. Jadi sebenarnya Tuhan udah kasih bukti yang cukup. Hanya saja nih orang-orang sombong pakai pikiran-pikiran sendiri. Dan jikalau ini tidak diterima, maka pikiran kita akan dibiarkan berada dalam kegelapan. Ya, jikalau, nah ini ya kita baca. Jikalau mereka yang dipanggut ular-ular itu telah bersikap bimbang dan ragu-ragu sebelum mereka mau memandang, maka mereka akan binasa. Adalah tugas kita pertama-tama untuk memandang. Pandangan iman itu akan memberikan kepada kita hidup. Jadi dikasih contoh dari cerita tentang ular-ular itu. Saudara ingat ya, saudara udah pernah baca kan? Kalau orang-orang itu ragu-ragu melihat ular itu, dia langsung mati. Jadi nggak ada kesempatan mereka untuk mikir-mikir. Jadi dia harus cepat memutuskan. Nah orang-orang ini nunggu sampai kegenapan nubuatannya dulu, ya baru tahun 2027 baru organisasi Tuhan tidak pakai, baru mereka mau sadar. Itu sudah sangat-sangat terlambat. Oke, kira-kira demikian yang kita bisa lihat. Bella kembali lagi kepada
bagan yang tadi Pak Paul coba deh lihat. Ya, kita kembali lagi ke situ biar kita matang. Baru baru poin berapa biji nih kita, padahal pelajarannya masih banyak materi yang saya siapin. Tapi baru satu aja udah gini ya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita coba lihat lagi ke definisi deh. Coba lihat. Saudara-saudara sekarang sudah bisa lihat ya. Saudara sudah lihat bahwa reformasi itu tidak hanya sekedar reorganisasi ya. Dan reorganisasi itu sudah selesai dilakukan oleh Victor Hugo. Jadi kalau dia bilang, loh saudara kan sekarang sudah nggak punya organisasi, artinya saudara belum melakukan reformasi. Kata siapa? Kan organisasinya sudah direorganisasi oleh Musa sendiri, Musa contoh saingan, yaitu Victor Hugo. Ya. Jadi Victor Hugo yang menahkodai sendiri tentang reformasi itu. Ya. Di organisasi dibentuk oleh Victor Hugo tahun 1935. Ya, baru dibubarkan tahun 1962. Itu sudah reorganisasi. Tapi reorganisasi yang sebenarnya tadi kita sudah sama-sama baca di dalam 1 Tesalonika di Amar sekarang jilid 1 nomor 13, bahwa reorganisasi yang sebenarnya itu baru nanti akan benar-benar terwujud, yaitu pada saat Tuhan sudah membuat bumi jadi getar, ya, bumi jadi getar, itu baru di situ. Artinya di 2027 lah baru reorganisasi yang sebenarnya itu terwujud. Jadi reformasi itu baru terwujud dari sisi organisasinya, terwujudnya di sana. Tapi reformasi dari sisi yang poin yang kedua itu nggak nunggu terwujudnya di 2027. Jadi dari sekarang ini ada perubahan-perubahan, dari tahun 62 itu ada perubahan. Kamu harus lakukan perubahan segera mungkin. Jangan tunggu dulu gitu. Ya, kalau reorganisasinya sudah dibuat oleh Victor Hugo dan baru sepenuhnya reorganisasi terbentuk, baru saat nanti kerajaan Daud berdiri. Itu nanti. Tapi kalau poin yang reformasi yang poin bagian yang kedua, sesuai dengan petunjuk Victor Hugo yang tadi, itu harus dilakukan saat sekarang ini juga. Saat organisasi tahun 62 itu dibubarkan, saat itu juga kamu harus lakukan perubahan-perubahan dalam pemikiran dan teori-teori. Ya, kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan itu harus diubah. Yang tadinya kebiasaan kamu selalu tunggu dari keputusan organisasi, yang tadinya kamu selalu nunggu dari pusat, terus ya perbuatan-perbuatan tunggu. Misalkan kamu melakukan seperti yang kita baca di dalam paradoks, ya, kalau kamu mau ngajar kepada satu tempat, kamu tidak perlu memperoleh izin dari siapapun. Nah, itu juga kita harus lakukan perubahan-perubahan. Ya. Tapi yang jelas di sini yang kita dapatkan petunjuk dari Victor Hugo tadi jelas lakukan reorganisasi itu adalah perubahan-perubahan dalam pemikiran-pemikiran. Ya, pemikiran apa? Pemikiran dalam segala rencana-rencana manusia itu harus kita rubah. Jadi kalau Musa saja merubah, rasul-rasul merubah, orang-orang Ibrani merubah, masa kita nggak mau merubah? Ya, tadi udah jelas Victor Hugo sendiri, dia kembali lagi Amaran sekarang di 1 nomor 13 bagian yang paling terakhir. Ya, coba kita lihat dalam Amaran sekarang di 1 nomor 13 bagian yang paling terakhir. Mungkin kesempatan ini kita sempat hanya belajar yang ini ya. Oke, yang paling terakhir aja deh. Ini kita mondar-mandir ke tulisan-tulisan ini supaya kita mantap ya. Kita memahami bahwa ternyata reformasi itu tidak hanya tuh organisasi. Kita dari dulu ngomongin reorganisasi dulu. Kita lupa bahwa reorganisasi sebenarnya nanti pada saat 2027 baru itu reorganisasi yang sebenarnya.
Ya, dan reorganisasi itu sendiri udah dibuat sama nakodanya sendiri, yaitu Musa Contoh Saingan. Itu saya masih belum dapat mengatakan bahwa saya memiliki cukup pengetahuan terhadap Alkitab yang dapat membawa saya dengan lebih jelas sampai ke dalam pintu-pintu gerbang mutiara ini. Sesungguhnya saya mengetahui bahwa masih banyak lagi yang harus saya pelajari. Nah, kalau kita baca kata-kata seperti ini, layakkah kita terus bergantung hanya kepada apa yang disampaikan oleh Victor Utek? Jelas-jelas Victor Utek sendiri ngakuin bahwa saya itu masih banyak yang harus dipelajari. Jadi kalau grupnya Waku Texas itu selalu nunggu dari Victor Utek, Victor Utek nggak pernah menyampaikan, Victor Utek nggak pernah ngomong tentang 2027, Victor Utek nggak pernah ngomong 2031. Kenapa kalau kita mau berani melangkah lebih jauh daripada Victor Utek? Lah, kalau kita baca begini, ini menunjukkan bahwa Victor Utek tidak bisa kita jadikan pegangan. Jangan kita berhenti sampai di Victor Utek saja, angka bodohnya gitu. Ya. Kita bisa lihat bahwa Victor Utek sendiri ngakuin bahwa saya itu terbatas. Ya, kalau dikatakan Victor Utek itu dirinya saja terbatas, kenapa kita terpaku dengan kata-kata yang terbatas itu? Alangkah anehnya nih orang-orang Waku Texas. Ya benar-benar pada dasarnya mereka ini yang dikatakan bergantung kepada manusia itu ya begini. Ya, di dalam beberapa ada tulisan amalan sekarang tidak boleh bergantung kepada manusia itu bukan hanya tidak boleh bergantung pada manusia itu adalah pendeta, bahkan pada nabi pun juga tidak boleh bergantung. Ya, di dalam tulisan yang kita pernah baca seperti itu. Oke, kira-kira demikian tentang pembangunan dan reformasi. Semoga saudara-saudara bisa paham ya sekarang. Masihkah saudara khawatir dengan tidak adanya organisasi? Ya, tidakkah saudara harusnya khawatir dengan poin yang kedua yang saudara belum lakukan? Ya, harusnya saudara khawatir dengan poin yang kedua yang saudara belum lakukan. Bukan saudara khawatir tentang saudara nggak punya organisasi. Karena organisasi jelas-jelas tadi dibilang organisasi baru terwujud di tahun 2027 saat kerajaan itu berdiri. Bukan pada saat tahun 1991. Bukan berarti pada saat 1962 dibubarkan tuh mereka sampai dia kocar-kacir terus memaksa diri untuk membeli organisasi kembali. Itu salah besar. Itu artinya dia tidak mau beranjak dari pemahaman yang sudah ia punya. Kira-kira mungkin begitu. Ada yang mau komentar silakan. Kira-kira mungkin materi untuk sahabat ini kita sampai di situ. Jo, itu buku yang tadi Dela itu tahun berapa lagi? 51? Yang amaran sekarang? Itu tahun 51. 46. 46. Ya. Tahun 46. Tahun 46 buku nomor 10, nomor 13, nomor 10 Hutef bicara tentang masuk barisan itu Davidian. Tahun buku nomor 13 dia bilang, oh ya pemahaman sebelumnya dia nggak benar, ya kita harus berubah. Kenapa bukan dia bubarkan organisasi saat itu? Sampai dia mati dia tidak bubarkan organisasi. Iya, nah itu yang jadi pertanyaan tadi kan. Dia bilang kita kalau dia tidak bubarkan, karena gini, dia tidak bubarkan organisasi pada saat dia hidup saat itu pun testimoni 300 tidak terpenuhi di zaman dia. Iya. Dia tidak bubarkan sampai dia mati, sampai harus tunggu dibubarkan. Iya. Dia sendiri nggak gitu paham kayaknya. Lalu kalau dijual tuh bagaimana, Enjo? Ya? Sebenarnya bukan. Ya benar, pertama dia tidak belum paham karena memang itu prosedur hukumnya, Enjo. Kembali lagi seperti tadi kayak cerita Laodikia itu. Itu harus ada proses hukum. Bukan saja oh ya kalau itu salah, oke kita bubar. Karena tidak, memang ada harus proses hukumnya berjalan supaya harus ada sekam yang keluar, memang prosesnya harus seperti itu. Jadi ada organisasi yang dibentuk memenuhi nubuatannya, kemudian harus ada pembubaran, harus ada sekam yang keluar karena memang seperti itu. Jadi urut-urut tahapannya harus terjadi dulu. Harus, iya.
Jadi kayak Baru nyawa sudah bisa testimoni, Soleman 29 baru ayat bisa, 18 dulu. Ya, jadi baru jauh-jauh hari testimoni 300 ya. iya. Kalau Jadi tidak ya, jauh-jauh hari, kalau dia jauh-jauh bubarkan hari itu saat tidak ada petunjuk-petunjuk, dikasih dulu. ya, Soleman 29 ayat 18 lah artinya. ya. Harus prosedurnya tuh selalu seperti itu meskipun dia menyadari itu, tapi tidak berarti serta-merta saat itu dia oke, oh salah ya kemarin, oke langsung bubarin deh, sudah itu testimoni 300 terjadi sekampung keluar, jadi dia langsung kumandangkan yang selain dari aku sekam ya, kan tidak seperti itu kan, memang proses hukumnya tidak begitu. Bella coba tampilkan lagi deh buku Amaran Sekarang jilid 1 nomor 13 yang warna kuning tadi. Itu omongannya Stella itu nyambung ke situ. Balik lagi ke Amaran Sekarang jilid 1 nomor 13, khususnya di pertanyaan-pertanyaannya Victor Huter. Kan tadi saya coba lempar ya, saya bingung kok Victor Huter nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba dia buat pertanyaan itu kan. Kita harus, bukanlah orang satu-satunya yang harus berubah. Lah, di atas dia nggak ngomongin tentang ada perubahan. Ya, itu yang mungkin seperti Stella tadi bilang. Sebenarnya Victor Huter itu sudah ngasih clue-cluenya. Ya. Geser OI. Yang warna kuning tadi OI. Terus. Nah, di sini OI. Nah, coba digedein OI. Tetapi Anda mungkin bertanya, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Ini percayaan yang mana ini? Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba Victor Huter ngomong ini. Saya akui memang begitu. Bisa jadi seperti tadi Stella. Jadi Victor Huter sendiri sudah sadar bahwa sebenarnya kita ini salah. Selama ini kita terlalu fokus kepada reorganisasi. Ya. Padahal sebenarnya kita harus ada perubahan dari cara berpikir. Itu yang maksudnya Victor Huter arahnya sampai ke situ. Cuman dia nggak jelaskan. Karena dia sendiri juga kayaknya masih samar-samar. Stella, sama seperti ceritanya Nyawa tadi. Tahun 1851 Nyawa sudah lihat miskin, buta, dan telanjang. Tapi seperti apa miskin, buta, dan telanjang ini, Nyawa juga nggak ngerti harus diapain. Harus masuk barisan kah? Atau harus bagaimana kah? Mereka Nyawa nggak tahu kan? Ya, kira-kira seperti itu ya, Stella ya. Ya, kita lihat di sini. Tetapi Anda mungkin bertanya, tidakkah pendapat ini bertentangan terhadap kepercayaan kita yang terdahulu? Jadi pertanyaan pembukaan ini benar-benar membingungkan nih. Saya akui memang begitu. Tapi akan kita terus berjalan dengan apa yang kita telah percayai? Jadi artinya dari pertanyaan-pertanyaan yang dilempar Victor Huter ini menunjukkan ada sesuatu yang harus kita rubah. Dan banyak orang yang tidak mau berubah. Ya, secara pribadi Victor Huter, dia mau merubah. Gitu. Tapi Victor Huter tidak memberikan gambaran seperti apa sih wujud dari kata-kata ini. Ini artinya sebagai peringatan dini ya, warning, tulisan-tulisan pendahuluan kepada orang-orang yang nanti akan benar-benar menghadapi suatu perubahan yang benar-benar membuat di luar dugaan. Sama cerita kayak Musa sendiri harus 40 tahun, dia di luar dugaan. Dan Musa sendiri juga harus mati, harus tidak sampai ke tanah Kanaan, itu di luar dugaan Musa. Musa bisa aja ngambek. Saya udah capek-capek. Kan Musa kan sebelum diambil mati sama si Harun, sebelum diambil mati, kan mereka juga tahu bahwa mereka tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Dan mereka berdua sebenarnya bisa aja ngambek. Tahu gini saya nggak mau jalan Tuhan. Kalau begini saya tetap aja di Mesir, saya jadi raja di Mesir. Ngambek saya kalau begini, nggak mau lagi. Kan bisa aja dia begitu. Tapi Musa akhirnya nurut aja Musa. Sama sekali Musa tidak melarikan diri. Waktu dia dibawa ke gunung apa itu, Musa bisa aja lari terbirit-birit kan, meninggalkan. Harun juga bisa lari terbirit-birit dia waktu didampingi anaknya. Anaknya itu namanya siapa? Yares. Ya, siapa nama? Yaires, apa namanya anaknya Harun itu yang sebagai penggantinya. Kan sebenarnya orang dua ini bisa lari kan, tapi dia tidak lari. Artinya dia mengikuti kebenaran yang berkembang. Oke, kira-kira demikian. Ya, kita dengarkan
Enco kita di lapangan nih menghadapi begitu. Paling banyak mereka, cuma kita sendiri yang nggak organisasi, yang lain organisasi semua. Oh, ya. Ya Tante, kita harus menjadi orang yang berbeda dari semua. Iya, Seperti tadi kita di renungan pendahuluan Tante, kita seperti Yesus. Yesus itu sama saudaranya sendiri aja dia beda. Sama ibunya yang seluruh dunia Kristen, termasuk orang Katolik, utama orang Katolik, menjunjung tinggi Bunda Maria. Itu Yesus sama Bunda Maria aja beda. Ya kan? Jadi kita benar-benar jadi orang yang berbeda dari semua. Jadi bisa dibayangkan Tante, kita ini kalau kita lihat kiri kanan, nggak ada orang yang sama seperti kita. Jadi kalau kita masih sama seperti mereka yang di kiri kanan, itu artinya kita belum melakukan perubahan. amin, amin. Kita harus lakukan perubahan. Itu adalah bagian dari pembangunan dan Informasi. Oke, kira-kira demikian. Mungkin kita tutup sahabat ya. Karena jamnya juga udah lewat.